kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami. Sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus berkati juga guru-guru dan orang tua kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Good morning Grade 7. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Puji Tuhan, jika hingga pada hari ini pun kita masih tetap Tuhan beri kesehatan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru di SMP Mawar Saron, semua tetap dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama melakukan saat teduh. Miss mengucap syukur dan berterima kasih kepada Noel yang sudah pimpin doa untuk firman Tuhan tadi. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari buku saat teduh. Nah, karena buku saat teduh kalian sedang dikumpul, jadi nanti jangan lupa kalian edit ya file screenshot yang Miss bagikan untuk saat teduh hari ini. Lalu kalian paraf dengan meminta paraf orang tua. Kalian juga boleh checklist saja. Lalu nanti kirimkan via WA ke Miss Lucy. Baiklah, Miss akan jelaskan sepintas yang terdapat dalam buku saat teduh ya, halaman 63 dengan judul Ditopang Kasih Setia. Nah, referensinya terambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Baiklah anak-anak, Miss minta kalian persiapkan buku Alkitab kalian. Miss yakin sudah kalian siapkan. Baiklah, mari kita baca sama-sama dari pasal 13 ayat 1 sampai 6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah anak-anak, ini adalah Mazmur Daud. Nah, dalam buku saat teduh kita hari ini pun penjelasannya tentang bagaimana keluh kesah Daud tentang kehidupan dia. Ya nak, seperti yang kita sudah sering dengarkan kisah Daud, bagaimana dia mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya selama ia menjadi seorang raja. Terkadang dia jatuh ke dalam dosa, tapi kemudian kembali dia bertobat. Nah, pada saat dia jatuh ke dalam dosa, dia benar-benar merasakan Tuhan meninggalkan dia, lalu dia bermazmur, membuat puisi, semacam puisi ya nak, yang tertulis dalam Alkitab ini, bagaimana kesedihan dia ketika Tuhan meninggalkan dia, kemudian bagaimana pertobatan dia betul-betul menyesal. Nah, tahu tidak anak-anak, bagaimana yang dirasakan Daud? Ya, Daud merasa sangat sedih ketika dia sudah menyadari dia berdosa, dan dia juga sangat menyesali. Dia benar-benar mengadukannya kepada Tuhan, memohon ampun. Mengapa dia tetap mendapatkan kasih setia dari Tuhan? Ya, karena Tuhan itu maha baik. Dalam keadaan bagaimanapun Tuhan tetap memberikan pengampunan. Tapi ingat, itu semua kuncinya dengan syarat kita memang sungguh-sungguh mau bertobat. Memang Tuhan maha pengasih, Tuhan maha pengampun, tapi kita tidak bisa mencobai Tuhan. Kita tidak boleh mengatakan, Tuhan pasti mengampuni saya, kemudian kita dengan leluasa berdosa. Itu namanya kita sudah mencobai Tuhan. Jadi meskipun kita mengetahui bahwa Tuhan maha pengasih, Tuhan maha pengampun, kita harus tetap berjuang untuk menunjukkan hidup yang dalam keadaan baik di mata Tuhan, bukan sengaja melakukan dosa. Dan ingat juga, ketika kita melakukan dosa, ketika kita merasa menyesal, ketika kita merasa benar-benar terpukul dengan kelakuan kita sendiri, ya akibat-akibat dari kelakuan kita, ingat Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap mau memberikan pengampunan kepada kita. Nah, sebagai contoh misalnya, dari hasil belajar kamu anak-anak, kamu bisa melihat melalui rapot meet kalian ya, kalau memang mungkin menurut kalian di situ ada banyak
atau masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Oke, tidak apa-apa kalau kalian menyesal. Mungkin selama ini cara belajar kalian belum maksimal. Masih ada kesempatan bagi kalian untuk memperbaiki diri. Jangan justru terus dalam keadaan menyalahkan diri sendiri, terus merasa kecewa terhadap diri sendiri. Mari perbaiki diri kita sama-sama. Dan ingat satu hal, kasih setia Tuhan itu ditunjukkan Tuhan dengan berbagai cara. Secara khusus dalam kehidupan kita adalah melalui keluarga kita, melalui mama atau papa yang ada di rumah kita, yang bersama-sama dengan kita. Tuhan menunjukkan kasih setia melalui mereka. Sering sekali kita membuat mereka kecewa, tapi lihat, bagaimanapun mereka terus akan mengakui kita anaknya. Jadi kita tidak boleh sekali-kali menganggap sepele nasihat mama atau papa. Ingat bagaimana kasih mereka kepada kita. Seperti Allah juga mengasihi kita, mereka juga mengasihi kita. Itu sebabnya dalam pelajaran yang kalian dapatkan juga dalam pelajaran agama, bahwa orang tua itu adalah wakil Allah. Jadi kita harus mengakuinya dalam kehidupan kita dan kita harus menerapkannya. Kita harus benar-benar menganggap mereka sebagai wakil Allah. Ketika kita dinasihati, ketika kita diajari, ketika kita ditegur, mari simak baik-baik dan lakukan, kerjakan apa yang mereka lakukan, sampaikan kepada kita melalui kritikan. Kita harus terima menjadi masukan yang akan membangun kita. Baiklah, itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita sama-sama mengerjakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri saat teduh ini, mari kita sama-sama berdoa. Let's pray together. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang hari ini kembali mengajari kami untuk selalu menghargai kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami melalui siapapun yang ada di sekitar kami, terutama orang tua kami yang adalah wakil-Mu ya Tuhan. Ajari kami menghargai apa yang mereka perbuat buat kami Tuhan, dengan cara taat, dengan cara mau mendengarkan setiap nasihat mereka. Dan Tuhan, kami mohonkan kepadamu, ajari kami untuk selalu menghargai kasih Tuhan dalam hidup kami, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, buat kami mensyukuri semuanya itu, melakukan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi orang tua kami, bagi diri kami sendiri. Tuhan Yesus, setelah ini kami mau belajar, pimpinlah kami Tuhan, sehingga kegiatan belajar kami hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga memberkati keluarga kami. Tuhan Yesus berikan kepada kami berkat kesehatan, Tuhan berikan kepada kami berkat kecerdasan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Bahkan kami percaya bahwa pandemi ini akan berakhir oleh karena tangan kuasa Tuhan yang mampu mengakhiri semuanya dan kembali membuat keadaan menjadi lebih baik. Hanya ke dalam tangan Tuhan saja kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, Miss minta kalian tetap semangat, tetap tekun belajar, tekun berdoa, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Selamat belajar.